akan Engkau Yesus. Lebih lagi kami kagum. Kami kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang yang kami sembah dan kami muliakan. Raja di atas segala raja yang menjadi penguasa tunggal atas hidup kami. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa hidup kami, membawa hati kami untuk kami boleh datang kepada-Mu. Tiada kata yang terindah selain ucapan dan syukur kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau saat ini berkenan hadir untuk ditemui oleh setiap kami. Yang kami datang pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan akan Engkau. Dan kami percaya Yesus, bahwa hadirat-Mu nyata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Hadirlah dan bertahta dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami saat ini rindu memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami saat ini siap untuk memuji, menyembah dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita semua katakan amin. Kami persilakan kembali Bapak Ibu duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Betapa kami senantiasa kagum akan kasih yang terindah yang Kau berikan bagi kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari semua jemaat katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah. Oh, hati yang mulia, kami temukan hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya Ku temukan di dalam-Mu. Ini pujian dari dasar hati kami Tuhan Yesus. Oh, pujian dari hatiku
semakin berdiri kembali. Pengorbananmu selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yes, ku kagum. Sekali lagi katakan, karya terbesar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yang kagum berikan tepuk tangan sorak-sorai buat karya yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Saya persilahkan kembali Bapak Ibu duduk. Bila kita mengingat akan kasih setia Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita, kita tidak akan pernah lupakan segala kebaikannya. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih siapa? Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kasih-Mu Bapa. Sama-sama katakan sekali lagi, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat
Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menembus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Berikan salam kiri kananmu. Kasih Yesus mengubahkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Sebab kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Umat-umatnya telah ditebus oleh Tuhan. Kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Berikan tarianmu, berikan pujianmu yang paling indah bagi Tuhan kita Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Oh, shalala, shalalalala, shalalalala, shalalalala. Oh, shalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala semua. Shalalalala, shalalalala. Oh,
sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Bisa angkat tangannya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, sekali lagi. Sayang kesayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Oh, sayang kesayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Saya percaya kita semua senang di dalam Tuhan, amin. Senang selalu senang. Oh, senang selalu. Sebab selamanya Tuhan beserta dengan kita, amin. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Sekali lagi. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah, oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu duduk. Dengan apakah kita dapat membalas segala kasih dan kemurahan yang Tuhan senantiasa limpahkan atas setiap kehidupan kita, amin. Selain pujian dan syukur kita, selain hidup kita mau persembahkan ke hadapan Tuhan. Kita mau tetap cinta akan Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Bahkan sampai akhir menutup mata kita mau tetap setia di hadapan-Nya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang
semua jemaat katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia. Tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas jadi apa yang ku miliki. Mari persembahkan ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya rindu semua wanita nyanyikan pujian ini dari awal. tetap cinta. Ini wanita-wanitamu di hadapanmu ya Tuhan. Ku tetap Dia yang menyatakan kepada engkau bahwa mau tetap cinta akan engkau. walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari semua pria katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sama-sama katakan bahwa terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
kita semua makin berdiri kembali. Terlalu banyak, terlalu banyak. Oh Yesus, yang Tuhan kau beri, yang Kau beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jikalau saat ini mungkin Tuhan bertanya pada setiap saudara dan saya, apa yang bisa engkau lakukan untuk membalas segala kasih-Ku yang telah Kuberikan bagimu? Bahkan Tuhan telah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia rela menderita di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi setiap saudara dan saya. Apakah yang bisa kita berikan kepada Dia? Dapatkah kita membalas segala kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan, selain membawa hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Persembahan, persembahan. Oh, persembahan. Haleluya, 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 haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh,
Haleluya. Kepadamu Ya. Haleluya. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, Ku berikan hidupku. sekali lagi ku berikan padamu Tuhanku. Kepadamu Tuhanku. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami bersyukur kami boleh memasuki bulan yang ketiga, awal bulan ini di tahun 2026. Penyertaan Tuhan boleh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai detik ini, kami ada sampai hari ini, karena Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kami, menuntun, menyertai dan membimbing kami. Kami percaya Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami, saat kami memberikan yang terbaik hidup kami bagi kemuliaan, kami percaya Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada pagi hari ini kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau, tiba saatnya kami akan dengarkan firman. Bersabdalah dalam kehidupan kami, mengorek, menuntun, menyertai, mendidik kami, supaya kami menjadi tanah yang baik, yang berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan akan memakai kami lebih dalam setiap langkah kehidupan kami, karena kami percaya di dalam Engkau ada tuntunan, ada kuasa dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, lebih berberkahilah lebih dalam kehidupan kami. Memakai juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan pakai lebih heran, karena kami percaya kuasa urapan daripada Engkau akan selalu melawat, mengurapi, dan terlebih kehidupan kami akan Tuhan tuntun dan proses selalu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara dalam kehidupan kami, karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam bulan Maret saudara ya, tidak terasa kita masuk di bulan yang ketiga di tahun 2026 ini. Kalau di tahun kita ini berbicara tentang menjadi garam dan terang bagi dunia ini, maka kita perlu melihat dan kita perlu belajar dari Yesus Kristus. Maka kita kalau mau jadi garam dan terang, kita perlu keteladanan. Bagaimana kita mengikuti. Sehingga tema bulan ini berbicara tentang keteladanan Yesus Kristus. Teladan Kristus itu yang menjadi pola untuk kita bisa hidup ya, untuk menjadi garam dan terang, maka kita harus melihat sebuah pola, melihat sebuah contoh kehidupan, melihat sebuah keteladanan dari
pribadi yang sempurna yang kita akan menjalani di tahun ini supaya kita semakin tahu bagaimana kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Teladan Yesus Kristus, dan teladan Yesus Kristus ini teladan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Allah kita sendiri, itu akan mengubah kehidupan kita semua, secara khusus orang percaya, saudara. Tentunya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia bukan hanya sekedar Allah yang hanya duduk diam di sorga lalu memberikan perintah. Tapi luar biasanya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang juga turun ke dalam dunia. Dia sendiri memberikan sebuah teladan, dia sendiri yang memberikan contoh. Ketika Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya, contoh itu akan terus berjalan sampai kehidupan kita sekarang. Supaya kita teladani, supaya itu mengubah hidup kita semua. Bahasanya itu transformasi. Karena kita menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang tertulis di KTP, identitas. Dilihat KTP-nya, oh orang Kristen ya. Tapi nggak sampai di situ. Identitas kita sebagai orang Kristen itu harus lahir sampai kepada tindakan kita. Dari mana kita mau belajar, kita harus bertindak, memiliki gaya hidup yang sama seperti Alkitab inginkan. Iya, kita belajar langsung kepada guru besar kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bahkan konsep guru dan murid, Yesus sendiri yang membawa konsep itu supaya dia guru, kita murid, ya kan, menjadi murid Kristus, kita belajar dari guru, ya kan. Makanya Bapak Ibu sekalian mempercayakan anak-anak untuk sekolah kan, karena percaya supaya belajar dari guru, ya kan. Bahkan kita sendiri sebagai orang tua adalah guru pertama dari anak-anak kita. Yesus pun seperti itu, bahkan dia mengasihi kita. Yesus datang, aku akan memberikan contoh. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes pasal 13, kami kita baca dari ayat yang ke-14. Mungkin bisa dibukakan di Pro Presenter saja. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus ini perkataan yang begitu luar biasa. Jikalau aku membasuh kakimu, karena pada pasal ini, di perikop ini, itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu dikatakan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang seberang tanya, mana Yesus katakan dia Tuhan? Ya ini ayatnya, tunjukkan aja ayatnya ini. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Loh, dia Tuhan loh. Dia Tuhan, dia guru, dia pribadi yang sangat kudus. Di sorga dia turun ke dalam dunia, datang loh untuk membasuh kaki kita semua. Membasuh itu bukan secara harafiah saja, saudara. Membersihkan kaki itu secara rohani, dia membasuh kehidupan kita semua. Membersihkan kehidupan kita semua, itu gambaran Yesus sedang menguduskan kehidupan kita semua. Dan dari sini kita lihat keteladanan, saudara. Saudara ada yang mungkin bekerja di satu tempat, saudara sebagai karyawan, ada bosmu datang tiba-tiba, sini kakimu tak bersihin. Ada nggak seperti itu? Ada pimpinan saudara yang datang, sini saya bersihkan kakinya, tak basuhnya, tak sikatin. Nggak ada, saudara. Tapi ini bukan secara harafiah yang Allah ingin sampaikan, tapi memang dia lakukan secara
sungguh-sungguh kepada muridnya itu sedang memberikan teladan bahwa dia Allah, namun dia mau merendahkan dirinya. Rendah hati, dia turun ke dalam dunia untuk membasuh kehidupan kita semua. Ayat 15 ini yang menjadi ayat kita. Ayat yang ke-15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku, Yesus katakan, ya kan, memberikan suatu teladan. Dia tadi dia membasuh murid-muridnya. Dari kata teladan inilah kita akan melihat bagaimana Yesus, kehidupan Yesus. Kalau kita mau belajar teladan, maka kita harus mengenali siapa yang kita teladani. Siapakah Yesus sebagai teladan yang sempurna? Di ayat yang dikatakan, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya melihat di sini, saya mengambil 3. Dia adalah guru yang melayani. Dia guru, tapi dia melayani. Gak dituliskan dalam sejarah dia membasuh kaki murid-muridnya. Keteladanan Yesus adalah berbicara tentang pelayanan, melayani. Kalau ngomong melayani, tidak berhenti di gereja saja ya. Saya sedang melayani, berkhotbah, pemain musik, WL, singer, ya kan, operator LCD, usher, penerima tamu. Nggak berhenti di situ. Tapi konsep melayani itu dimulai dari keluarga kita, ya kan. Seorang suami, istri, anak-anak. Konsep pelayanan itu dimulai di dalam keluarga. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau melayani Tuhan, maka pelayanan kita kepada Tuhan harus tercermin, harus dapat dirasakan juga kepada orang-orang yang ada dalam sekitar kita. Lingkup terdekat kita adalah keluarga. Itu yang pertama, dia guru yang mau melayani. Dia guru tapi dia mau melayani. Yesus juga sebagai teladan yang sempurna, dia juga gembala yang baik, ya kan? Gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada satu domba yang terhilang, dia tinggalkan yang 99, dia cari satu, ya kan? Karena yang 99 sudah selamat, sudah pada tempat. Tapi dia kembali mencari satu yang terhilang. Itu gembala yang baik. Gembala yang siap melindungi domba-dombanya, yang peduli kepada domba-dombanya. Saya gembala gereja, tapi saya terbatas sebagai manusia. Maka baik saya dan kita semua, kita ini adalah domba-dombanya yang digembalakan oleh Gembala Agung Yesus Kristus. Itu yang kedua, dia gembala yang baik. Yang ketiga, dia menjadi teladan sejati karena Yesus selama hidup di dalam dunia, selama dia diutus ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia, dia hidup tanpa dosa di tengah dunia yang berdosa, sampai pada akhirnya dia yang tak berdosa harus menanggung dosa kita semua. Sempurna teladan. Tuhan mau kita belajar kepada pribadinya. Kalau kita belajar teladan, mungkin ada ya dalam hidup kita bertemu dengan orang yang kita teladani. Itu hal yang bagus. Entahkah itu orang tua kita, ataukah siapa orang yang menjadi panutan, is okay. Itu bagus. Tapi teladan yang paling sejati dan sempurna hanya ada di dalam Yesus Kristus. Manusia tidak sempurna, siapapun. Mungkin kita mengidolakan, kita wah luar biasa orang ini saudara ya. Tetapi dia terbatas, siapapun dia. Termasuk saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Penuh dengan keterbatasan. Teladan kita harus berfokus kepada Yesus Kristus. Tidak heran kalau manusia yang dia mengidolakan satu pribadi dalam dunia ini, dia wah luar biasa. Ketika satu pribadi yang diidolakan berbuat kesalahan, berbuat apa yang dia tidak harapkan, kecewanya luar biasa, saudara. Tapi kalau kita mau
meneladani Yesus Kristus, kita mau ikut teladan Yesus, dia pribadi yang sempurna, maka hidup kita akan mendapatkan sebuah contoh kehidupan bagaimana kita melangkah di dalam kehidupan kita semua. Karena Yesus Kristus dicatat firman Tuhan, dia adalah pribadi yang sempurna, tidak bercacat, dia tidak berdosa sekalipun. Karena dia memang Allah yang kudus. Dia membuat satu standar yang berbeda. Kita mau belajar dari Yesus Kristus. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengenal Yesus Kristus yang sebagai Allah dan Tuhan kita, tapi dia juga guru, dia juga gembala buat kehidupan kita semua. Dia teladan yang paling terutama dalam kehidupan kita semua. Apa yang menjadi dasar keteladanan Yesus Kristus? Dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu ayat yang ke-8. Maaf, saya baca ayat yang ke-5 dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dasar keteladanan Yesus adalah yang pertama, kasih tanpa syarat, yang kita sering kenal dengan dalam bahasa asli kasih agape, agapau. Kasih itu tidak memberi syarat. Pokoknya aku berikan semua kepada kamu karena kamu butuh kasih itu. Saya tidak mengharapkan imbal balik. Kasih yang tanpa syarat, tidak ada syarat apapun kamu untuk menerima kasihmu. Kamu bagaimanapun keadaanmu, hidup masa lalumu, sekelam apapun, tapi Tuhan mengasihi. Supaya kasih itu bisa mengubah hidup. Kasih tanpa syarat. Itu dasar keteladanan yang bisa kita lihat di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, di ayat yang ke-8 di Filipi pasal 2 tadi dikatakan tentang kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mengambil istilahnya, dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan, dia tidak mempergunakan hak dia sebagai Allah, ya kan? Dia benar-benar menjadi manusia sejati, meskipun dia juga adalah Allah. Bukan hal yang mudah, saudara ya. Apalagi kalau mungkin kita sudah punya posisi, ya kan, harus belajar rendah hati. Kita sebagai dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai imam, saudara ya. Atau mungkin kita di dalam keluarga, kita sebagai penopang utama, saudara ya. Lalu kita harus belajar merendahkan hati kita. Ya, seringkali kita manusia, karena kita yang memegang, seolah-olah kita yang memegang kuncinya ya saudara ya. Wah, enggak mau saudara diarahkan, diberikan masukan. Tapi Yesus, dia merendahkan hatinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa tidak hanya sebagai manusia, sebagai hamba. Ini kerendahan hati, karena musuh terbesar manusia dari dulu sampai sekarang adalah ego. Egonya gak mudah saudara menghilangkan ego manusia. Tapi kita harus belajar dasar keteladanan Yesus Kristus. Kalau kita mau mengiringi Tuhan Yesus Kristus, kita menjadikan dia Tuhan, namun kita harus siap menjadikan dia guru kita, dan kita siap menjadi muridnya. Yang ketiga, ketaatan mutlak. Totalitas kita taat sama Tuhan Yesus Kristus.
Totalitas kita taat sama firman Tuhan. Kita mau belajar tidak kompromi dengan dunia. Wah, ini hal yang sukar zaman sekarang ini. Kompromi itu hal yang bahkan dinormalisasi, ya kan. Nggak apa-apa. Kata-kata yang nggak apa-apa, saudara ya. Itu hati-hati, saudara ya. Nggak apa-apa, nggak ketahuan, cuman sedikit. Ya, Betty kok beda tipis, saudara. Tapi kalau sudah menyangkut nilai-nilai firman Tuhan, Anda nggak boleh mengiris sedikit pun ya. Kalau firman Tuhan, saya sendiri belajar, memang kalau ikut Yesus, Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus. Kita dimampukan. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Tapi Tuhan mau kita punya respon, mau belajar taat dan setia. Tidak kompromi dengan dunia ini. Ketaatan mutlak ditunjukkan Yesus. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara tahu kan sejarah dunia, orang yang dihukum disalib pada zaman itu bukan orang yang terhormat, saudara. Kalau kita mati, mungkin ada saudara kita, orang kita kasih mati di rumah, meninggal dipanggil Tuhan, ya orang menghormati, saudara ya. Karena ya mati sudah bersama, apalagi dikelilingi dengan keluarga. Mungkin dipanggil Tuhan di rumah sakit, masih ada penghormatan di situ. Keluarga masih melakukan hal yang terbaik, bawa dia ke rumah sakit. Tapi di sini dikatakan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib pada zaman itu hanya orang-orang yang dikatakan penjahat, musuh pemerintah, saudara. Yang tidak sukai orang. Tapi Yesus mau mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, karya Yesus di atas kayu salib jangan kita sia-siakan. Kita mau mengerjakan keteladanan itu dalam kehidupan kita semua. Kalau tadi dasar, maka kita masuk kepada prinsip keteladanan Kristus Yesus. Di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil jadi anak-anaknya. Kita diangkat, pujian tadi mengatakan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita dipanggil menjadi umatnya, umat pilihannya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, buat saya dan saudara, dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ayat ini kembali meneguhkan perkataan Yesus Kristus. Supaya kamu mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya. Firman Tuhan. Apa prinsipnya di dalam? Tentunya kita tahu salah satunya adalah hidup dalam doa. Kita suka berdoa enggak? Yesus sebelum melayani dia berdoa, bahkan dia secara khusus mengambil waktu untuk berdoa, ya kan? Di satu kali dia ingin menyingkir ke satu tempat, dia berdoa. Bahkan sebelum dia mati di atas kayu salib, sebelum dia ditangkap, disiksa, menderita, lalu dia disalibkan lalu mati, dia berdoa. Yesus sendiri, dia sendiri Tuhan, dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Yesus selalu berdoa sebelum bertindak, sebelum melakukan. Apakah kita berdoa? Berdoa itu sebenarnya hal yang mudah untuk kita kerjakan. Yang tidak mudah adalah saat kita nggak mau memberikan waktu untuk berdoa, saudara. Waktu banyak 24 jam sehari, apakah kita memberikan waktu berdoa? Iya, saya berdoa doa makan pagi, makan siang, makan malam, yaitu berdoa. Tapi bukan spesifik doa untuk mempermuliakan nama Tuhan, itu mengucap syukur aja. Kita harus punya waktu spesifik kepada Tuhan, seperti layaknya kita berdoa. Berdoa itu kan sebenarnya konsep sederhananya kita sedang berbicara kepada Bapa kita, ngobrol sama Bapa kita dalam penyembahan, dalam doa. Lalu prinsip yang kedua, jelas kita kembali melayani sesama, saudara. Karena dikatakan dia datang ke dalam dunia, anak manusia datang ke dalam, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, ya kan? Lalu yang ketiga, prinsip keteladanan Kristus berbicara tentang mengampuni. Waktu dia di atas kayu salib, dia katakan,
ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan adalah satu kunci dari berbagai pergumulan, berbagai tantangan, bahkan sakit penyakit. Itu Tuhan bisa jawab. Itu pengampunan itu kunci yang membuka semua tembok yang menekan kehidupan kita semua. Ada banyak kesaksian orang sakit didoakan. Ada satu hal yang dia belum bisa ampuni, kepahitan, ketika hamba Tuhan bilang katakan ampuni saja. Bisa sembuh saudara. Ada berbagai masalah karena ada sesuatu yang mengganjal. Kan kata firman Tuhan, sebelum kamu datang beribadah, memberikan persembahan kamu, sekiranya ada sesuatu saat kamu menyakiti hati saudaramu atau sesuatu yang masih mengganjal, taruh dulu persembahanmu, jangan datang beribadah, pergilah dulu berdamai. Harus selesai dulu hati kita. Ampuni. Itu adalah prinsip keteladanan Kristus Yesus. Lalu yang keempat adalah hidup oleh firman. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ingat ya, Yesus waktu ditantang sama iblis, coba ubah itu batu itu menjadi roti, dan Yesus katakan ya manusia tidak hidup dari roti saja, bahkan manusia hidup oleh firman Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita semua. Mari kita lihat prinsip keteladanan Kristus Yesus dalam kehidupan kita semua. Dia hidup di dalam doa, dia melayani sesama, dia hidup mengampuni dan hidup oleh firman Tuhan. Ini yang menjadi tantangan akhir zaman saudara ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saya ambil satu bagian saja. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar saudara. Justru masa yang sukar ini akan semakin nampaklah terang keteladanan itu. Karena akan ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Karena akan ada banyak orang yang membutuhkan kepedulian. Di saat itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin terang, semakin memiliki rasa dalam hidup kita semua, peduli kepada sesama. Karena waktu akhir zaman, firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, di ayat yang kedua dikatakan kasih itu menjadi dingin. Justru ketika dunia ini kasih menjadi dingin, kasih kita jangan jadi dingin. Kita harus melawan arus, kasih kita harus semakin menghangatkan. Lalu selanjutnya di ayat yang ketiga, makin ada di ayat pasal keempat, ayat yang kedua, ayat yang ketiga 2 Timotius 4 ayat 3, semakin banyak pengajaran sesat. Maka kita semakin harus menggali firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita semua. Lalu mengerikannya terjadi kemunafikan merajalela. Dan ini kalau ngomongin kemunafikan, kita nggak berbicara yang di luar. Kemunafikan seringkali terjadi justru di rumah Tuhan, di tempat pelayanan, di tempat bagaimana kita datang beribadah saudara ya. Makanya kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Saya selalu berdoa, kalau saya salah Tuhan tegur saya, ingatkan saya, supaya pelayanan kami semua di sini di gereja bukan pelayanan topeng saudara. Saya belajar menjadi pribadi apa adanya, mau mengikuti Tuhan. Saya tidak akan tertutup pintu hati saya. Kalau ada jemaat yang tahu saya lakukan salah, silakan tegur saya, nggak usah takut saudara, nggak apa-apa. Saya butuh itu. Saya sama istri ibu gembala saling menegur kami, ya kan? Kami saling mengingatkan. Bahkan ketika saya melakukan pertemuan kepada pelayan-pelayan di Kediri, saya justru ingin dengar dari mereka lebih dulu apa ide sesuatu, ataukah mungkin arah perjalanan gereja kita, apakah kita sudah tepat. Saya ingin dengar masukan dari jemaat. Bahkan beberapa waktu lalu saya mulai menjadi gembala, saya membutuhkan, saya dengan jelas terus terang membutuhkan, saya tidak bisa memimpin gereja ini sendirian. Saya butuh pertolongan juga dari jemaat untuk mendukung pelayanan ini.
Kemunafikan merajalela berbicara tentang bentuk ibadah yang tidak sejati dan ibadah itu tidak mengandung kuasa pada akhirnya. Mengerikan saudara. Banyak terjadi dalam dunia ini. Semoga di gereja kita tidak seperti itu. Amin saudara. Gereja kita adalah ibadah yang sesungguhnya. Ada motivasi dalam kehidupan kita semua untuk beribadah. Lalu tantangan akhir zaman berbicara tentang kompromi gaya hidup atau kultur yang melawan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita hidup dalam satu kehidupan, lalu kulturnya sudah mulai menentang firman Tuhan, nah butuh kepekaan. Ambil langkah untuk mulai menghindar, saudara. Kultur itu, budaya itu mulai menentang Tuhan. Kita harus bisa memisahkan diri. Saudara tahu nggak arti kata kudus? Ketika saya pelajari arti kata kudus, artinya dipisahkan. Itu arti kata kudus. Kita dipisahkan untuk kita mengenal kehendak Allah, nilai-nilai firman Tuhan. Kita tidak sama lagi. Kan kita diambil kata firman Tuhan. Sudah mengangkat kita, memilih kita untuk dipisahkan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita dipisahkan, bagian Allah menguduskan kita, ya jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Jangan masuk lagi kepada kultur gaya hidup yang menentang nilai-nilai firman Allah. Ini tantangan akhir zaman. Mari kita menyikapi kehidupan kita semua dengan peka akan suara Tuhan. Menghidupi keteladanan Kristus. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, metanoia. Pikiran kita diubahkan, hati kita diubahkan, kehidupan kita diubahkan. Pembaharuan pikiran melalui perenungan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, saudara. Iblis bekerja 24 jam kali 7 hari, setiap hari bekerja, lalu kita baca firman Tuhan seminggu sekali. Datang ibadah seminggu sekali, nggak cukup saudara. Wong iblis ada kerjanya 24 jam nggak berhenti kok. Maka kita harus punya waktu setiap hari. Kita terus merenungkan firman Tuhan. Ambillah satu ayat dalam satu hari untuk renungkan sepanjang hari. Cukup saudara. Tidak perlu mungkin kalau kita mungkin ikut grup-grup yang bacanya satu hari 10 pasal. Itu mereka yang sudah terbiasa. Bagi kita semua mau belajar meneladani Kristus, satu ayat satu hari cukup. Renungkan itu. Lalu membangun sebuah komunitas penopang. Nah, ini kalau dalam bahasa orang komunitas itu bahasa kerennya support system. Ya, gereja ini mulai membangun support system, saudara. Mulai ada kelompok-kelompok, grup-grup untuk membangun, saudara. Ya, datang ibadah hari Minggu bagus, saudara. Tetapi harus dalam hari Senin sampai hari Sabtu kita harus hidup dalam kelompok-kelompok, diskusi-diskusi rohani, saudara. Setiap hari, saudara. Jangan kita rajinnya di diskusi tentang politik. Waduh, begitu diskusinya ngomongin politik ya saudara, kopi bisa 3 gelas ya. Pagi ngomongin politik, siang politik, nggak pernah ngomongin firman Tuhan. Wah, bahaya saudara. Makanya kita butuh sebuah komunitas yang benar, komunitas penopang, saling menasihati ya dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Lalu kita hidup bersaksi ya kan. Kita sudah mengerti jalan hidup Kristus Yesus, apa yang Dia mau dalam hidup kita semua. Saatnya kita bersaksi. Gak usah jauh-jauh bersaksi. Wah, mana di jalan, bersaksi dulu di keluarga, saudara. Di dalam keluarga kita bisa jadi saksi nggak? Belajar itu. Apakah kita seorang bapak, kita seorang ibu, suami atau istri, bersaksi buat keluarga. Bersaksilah lebih dulu kepada anak-anakmu. Jadi saksi buat anak-anak, saudara. Kalaupun anak-anak yang mengenal Kristus lebih dulu daripada orang tua, jadilah saksi kepada orang tuamu supaya keluarga dimenangkan, saudara. Lalu ketika kita semakin giat dalam melayani bersaksi, baru masuk dalam pelayanan memakai. Tuhan punya karunia, setiap kita semua kita punya karunia. Makanya kalau kita semakin semangat mengikuti Tuhan, mungkin kita boleh terlibat masuk dalam pelayanan. Ya, kita berikan diri. Apa yang bisa saya bantu untuk pekerjaan Tuhan? Kita mengambil bagian untuk melayani, saudara.
Dampak, saya mengambil satu dampak sebagai bagian-bagian terakhir dalam firman Tuhan ini. Dampak bagi keluarga yang meneladani Kristus Yesus. Rumah tangga yang mencerminkan kasih Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat 25, nah kemarin ibadah Pak Sutri saya sudah sampaikan ini. Jadi suami istri saling mengasihi. Suami mengasihi, istri tunduk kepada suami sebagai penopang yang sepadan dalam keluarga. Lalu dampak bagi keluarga yang kedua, saat kita meneladani Kristus Yesus, maka kita juga bisa mendidik, membimbing keluarga kita, anak-anak kita di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 4 katakan, didiklah dengan ajaran dan nasihat Tuhan ya saudara. Lalu pada akhirnya rumah yang meneladani Kristus Yesus akan menjadi rumah itu menjadi mezbah doa, altar. Di mana ada mezbah kehadiran Allah itu begitu nyata dalam kehidupan kita semua. Ingat perkataan Yosua di akhir-akhir tuanya, dia katakan kepada bangsa Israel, kalau sekiranya pada hari ini kamu ingin menyembah Allah lain yang menurut kamu, dia memberikan opsi ya, dia memberikan opsi. Yosua tidak mau memaksa bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kamu mau menyembah Allah lain silakan, tetapi aku seisi rumahku, dia katakan, akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, kami pun sama akan beribadah kepada Tuhan. Akhirnya yang menjadi teladan rumah kita, keluarga kita, rumah tangga kita sebagai mezbah doa. Ini yang menjadi bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Terakhir, jadilah terang bagi dunia ini. Keteladanan Kristus bukan sebuah pilihan, melainkan panggilan setiap orang percaya. Karena Yesus kan katakan, supaya kamu belajar dari aku, kata Yesus. Apa yang memampukan kehidupan kita semua? Roh Kudus memampukan. Kita tidak berjuang sendiri, kan Yesus sebelum naik ke surga akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu. Sehingga kita tidak berjuang sendirian saat kita sedang melakukan apa yang Yesus inginkan kita lakukan, belajar dari Yesus. Dan mulailah dari keluarga dan gereja, terang dunia dari lingkaran terkecil. Aku meninggalkan teladan untuk kamu ikuti, kata Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan Tuhan. Hamba-Mu mungkin terbatas dalam menyampaikan firman ini, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan memetraikan lebih dalam. Kiranya firman Tuhan ini tidak berhenti pada saat ini, tapi terus berkelanjutan dalam keseharian kami. Terima kasih. Dibantu demikian hidupku di tanganku dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakku
ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan teladan yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus dalam segenap jalanku memuliakan. Ku mau seperti-Mu. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari Bapak-bapak pelayan perjamuan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan. Mari jemaat saja angkat tanganmu, berserah kepada Dia dan katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ini kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Ubah kami ya Tuhan, bentuk kami ya Tuhan, untuk terus disempurnakan, dibaharui dari hari kepada saat. Sudah waktunya kami menjadi garam dan terang bagi dunia. Memuliakan nama-Mu, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Disempurnakan selalu. Haleluya. Laku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Benar ya Tuhan, pujian yang kami naikkan menjadi satu kerinduan kami. Kami mau disempurnakan oleh firman-Mu, karena Engkau teladan kami yang sungguh sempurna. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan Engkau rela mati demi kami. Merupakan keteladanan yang sungguh sempurna. Tidak ada cara lain kami untuk mengasihi Engkau selain kami mau taat dan menteladani akan Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk didikan dan pengajaran-Mu yang indah pagi hari ini. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami bawa di hadapan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau terus membentuk kami. Engkau terus berbicara dalam hati kami dan mampukan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kami sadar kami sedang hidup di akhir zaman ini yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Seringkali Tuhan, hidup kami tidak memperkenankan hati-Mu. Tetapi hari ini kami mohon Engkau ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menteladani Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai makin hari makin bertambah di dalam hikmat dan kemurahan-Mu. Urapan-Mu terus ada di sepanjang perjalanan
pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bahkan apabila sebentar kembali kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan akan keteladanan-Mu ya Tuhan bagi kami. Biarlah kami juga mengambil keteladanan itu di dalam setiap perjalanan hidup kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita akan terima perjamuan. Bagaikan bejana. kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan, haleluya. Tetap renungkan firman Tuhan. Puncak dari keteladanan Yesus Kristus adalah saat Dia menebus kehidupan kita semua.
Dia rela mati supaya kita semua tidak binasa, supaya kita semua beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang rela turun ke dalam dunia, datang kepada kita semua yang bermandikan oleh lumpur dosa, tapi dia ambil kita semua, dia angkat hidup kita semua, dia basuh hidup kita dengan darahnya yang kudus, supaya kami boleh menjadi domba-domba yang tidak bercacat. Kita supaya menjadi umat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dia gantikan semua hukuman yang harusnya kita tanggung. Dia ambil semua supaya kita tidak terima penghukuman itu. Dia memikul semua dosa kita semua, sampai dia mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat dengan iman kami, maka tidak ada alasan bagi kami semua untuk tidak mengikuti teladan-Mu ya Tuhan, karena Engkau lebih dulu menunjukkan sebuah contoh teladan yang sempurna bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, mampukan kami semua. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu. Pelayan perjamuan bisa mengumpulkan cawan dari jemaat. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Tuhan. Kami mengundang petugas kolektan untuk bisa maju ke depan. Dan sambil petugas kolektan maju ke depan, saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Doa Biston pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 pagi. Ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 5 sore. Doa UG setiap hari Selasa jam 5.30 sore. Ibadah kaum pria setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga jam 6.30 sore. Jadi minggu ini adalah ibadah kaum pria, jadi Rabu ini. Persekutuan doa jemaat setiap Jumat jam 6 sore. Ibadah UG setiap Sabtu jam 6 sore. Ibadah raya Minggu, ibadah raya 1 jam 5.30 pagi. Ibadah raya 2 jam 9 pagi. Ibadah raya 3 jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 7.30 pagi. Kelas musik tetap diadakan setiap hari Minggu jam 11.30 siang yang ada dibimbing oleh Bapak Yakub dan Bapak Novan. Dan untuk update pengumuman terbaru akan diumumkan di grup WhatsApp masing-masing wadah atau grup WhatsApp GBD Iti Prias Pare. Demikian pengumuman. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, bahkan Engkau rela menyerahkan nyawamu bagi setiap kami, bahkan menjadi teladan bagi setiap kehidupan kami umat-umat yang percaya kepada Engkau. Dan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan, biarlah kami memberi penuh dengan sukacita. Dan kami bukan memberi dengan penuh paksaan, tapi kami senantiasa memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau sucikan dan kuduskan tangan kami, amat lebih hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Berdiri bersama. Haleluya. Kita mau maju terus di dalam Tuhan. Amin. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib. Lebih cepat lagi kita mau maju di dalam Tuhan. Amin. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Mari lebih semangat lagi. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Satu kali salib diganti. Sekali lagi, nanti satu kali salib diganti mahkota. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini, dan kami percaya sampai akhir kami menutup mata, kami mau tetap setia padamu Tuhan. Sampai akhir
dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat keteladanan yang penuh kasih, yang bahkan kami boleh rasakan dalam hidup kami. Engkau sudah tunjukkan, Engkau sudah berikan bagi kami semua. Roh Kudus, mampukan kami. Firman Tuhan, bimbing langkah kami untuk terus mengikuti jalan Kristus itu dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya melalui ibadah ini kami dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dengan sukacita, dengan syukur. Biarlah segala berkat anugerah, rahmat dari Bapa, cinta kasih karunia dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa Roh Kudus itu terus memenuhi, memperlengkapi, mengubahkan hidup kami semua. Kami terima mulai saat ini, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.